Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah, ma ba'du. Anak-anak, para siswa yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa memulai pembelajaran kembali di tahun ajaran 2020-2021, sekalipun masih dalam masa pandemi ini. Untuk itu tetap dijaga kesehatan kalian, mengikuti protokol kesehatan dari mulai makanannya, kesehatannya juga ya. Kemudian juga ditambah yang sifatnya itu penambah imunitas kita, karena sebagai santri, sekalipun ada yang berdomisili di pondok maupun yang tidak, tetap kita adalah seorang santri. Tidak lepas kita bagaimana dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan Allah Subhanahu wa taala melalui zikir, yaitu salah satunya dengan tilawah tadarus Al-Qur'an, sebagaimana di jadwal kita yang dimulai dengan salat berjamaah dan tadarus, sehingga kita dalam melangkah hidup ini penuh dengan rasa optimis bahwa apa yang kita jalani ini, kita lakukan ini, semuanya mendapat nilai baik ibadah, sehingga kita besok meninggalkan dunia ini harapannya dalam keadaan yang baik, yang husnul khotimah. Oke, kemudian saya tekankan di sini karena ini melanjutkan materi yang kelas 11 kemarin, maka tidak ada alasan kalian yang kitabnya hilang, tidak ada alasan kalian yang barangkali biasanya punya kebiasaan kitabnya ketinggalan. Saya tidak mau. Sehingga bagaimanapun kalian wajib setiap materi fikih ini harus membawa kitab ya. Harus membawa kitab. Kok masih ada nanti yang tidak membawa kitab, tidak mengindahkan ya aturan ini, maka harus ada ketegasan dari saya pribadi selaku pengampu materi ini. Yang berikutnya tentang qiraah fikihnya, karena nanti juga ada jam qiraahnya. Nanti saya bagi waktunya. Kalau tahun kemarin itu biasanya 2 jam ya, 2 jam itu untuk penambahan materi, nanti 1 jamnya untuk qiraah fikih. Nanti kita bisa sambung lagi tentang qiraah fikihnya. Yang penting kalian harus siap, karena nanti di akhir kalian kelulusan ada tes qiraah kitab, itu harus disiapkan sebaik, semaksimal mungkin. Oke, itu mukadimah. Berikutnya mari kita mulai pembelajaran ini dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji, yang kita pelajari diberi kemudahan dan mendapat nilai manfaat dari oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati wa ila hadrati dan hadil madrasah Syekh Muslim ila hadrati khususnya Syekh Imam Zainal Laumul Fatihah. Silakan dibuka bab adzan. Sekali lagi kita langsung melanjutkan bab adzan ya. Nanti barangkali kalau ada perubahan bab, nanti bisa kita bicarakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.
Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Babul adzan. Babul adzani utawi iki iku bab ing dalem nerangake adzan. Utawi iki iku bab ing dalem nerangake adzan. Yusannu disunatake, disunahkan. Yusannu disunatake apa adzan? Ma'al iqamati ing dalem sertane iqamat. Ing dalem sertane iqamat. Limaktubatin krana salat kang den fardhuake. Limaktubatin krana salat kang den fardhuake, atau boleh salat kang den wajibake, bisa. Walau faitatan itu dibaca nasab ya, faitatan, karena menjadi khobarnya kana ya, tarfa'ul isma wa tansibul khobar, yang mana kananya tersimpan atau dikira-kirakan, sehingga dibaca walau faitatan, lan senajan iku salat kang pot, itu maknanya ya. Lan senajan iku salat kang pot. Nanti bisa penjelasannya tentang salat pot, nanti saya jelaskan. Sudah? Wayunada lan den gawe ngundang. Wayunada lan den gawe ngundang. Linaflin kedue salat sunnah. Yusolla ini sholla yusolli dimajhulkan. Yusolla kang den lakoni atau kang den laksanakaken, kang den sholati apa nafil. Yusolla kang den lakoni apa nafil. Jama'atan hale jamaah. Jama'atan hale jamaah. Masnunatan kang den sunatake. Ka'idin kayak salat Id. Ka'idin kayak salat Id. Idul Fitri ya, Idul Adha. Wa kusufin lan salat gerhana. Wa kusufin lan salat gerhana.
As-sholatu jami'atu, apa lafat as-sholatu jami'ah? Apa lafat as-sholatu jami'ah? Jadi azan dan iqomat ini sunnah, artinya disunnahkan, sunnah untuk sholat maktubah, sholat fardu, sholat 5 waktu, sekalipun nanti dalam bentuk faitah, sholat yang misalnya qadha, ya, qadhaan. Sedangkan untuk sholat sunnah seperti sholat Aid, ya, sholat gerhana bulan, gerhana matahari, kusuf, ya, juga termasuk tarawih, itu sunnah. Ketika mau melaksanakan sholat sunnah tadi itu dimulai, ya, dimulai dengan lafaz as-sholatu jami'ah. Nah, kita sering biasanya tarawih itu ada Bilal, ada imam yang memulai atau memberi komando ketika mau melaksanakan sholat tersebut dengan as-sholatu jami'ah. Nah, setelah itu baru dilaksanakan sholatnya, ya. Misalnya apa? Shollu, ya, sunnatat tarawih sampai selesai, baru setelah itu as-sholatu jami'ah, ya. Berikutnya wama utawi barang, wama utawi barang ada kang sakliyane ma, wama utawi barang ada kang sakliyane ma. Dzalika ing mengkono perkara, dzalika ing mengkono perkara la yunada, atau yang lebih tepatnya saya ulangi, dzalika ing mengkono nafil, maksudnya salat sunnah. Dzalika ing mengkono nafil. La yunada iku ora den undangake. La yunada iku ora den undangake, maksudnya tidak dipanggil, gitu ya, tidak dipanggil, tidak dimulai, dipanggil. Lahu kedue ma, lahu kedue ma, maksudnya apa? Selain sholat sunnah yang tadi itu, misalnya selain yang sholat Id, selain sholat gerhana, tarawih, contoh sholat tahiyatul masjid, dia nggak usah menggunakan as-sholatu jami'ah, ya. Misalnya apalagi, ya banyak, sholat qobliyah, ba'diyah, tidak usah menggunakan muqaddimah atau komando as-sholatu jami'ah. Lanjut, wasyurutuhuma, syartun syurut, ya, sama utawi piro-piro syarate adzan lan iqamat, utawi piro-piro syarate adzan lan iqamat. Islamun iku Islam, jelas nih, ya, karena adzan iqamat ya hanya ada di syariatnya agama kita Islam. Wa tamyizun lan tamyiz, pinter. Wa tamyizun lan tamyiz, pinter, artinya mampu membedakan, gitu, bisa mana yang baik, mana yang buruk, tamyiz. Wa dzukuratun lan lana, wa dzukuratun lan lana li ghairi nisain,
Liwairi nisa'in kedue liyane pira-pira wong wedok. Liwairi nisa'in kedue liyane pira-pira wong wedok. Nisa itu perempuan banyak. Wa waqtun lan waktu azan. Wa waqtun lan waktu azan illa adana subahin illa adana subahin kejaba azan subuh. Illa adana subahin kejaba azan subuh wa ghairuha lan sakliyane kabeh kang kasebut. Wa ghairuha lan sakliyane kabeh kang kasebut. Jadi ini bab tentang adzan dan iqamat. Adzan dan iqamat ini disunnahkan tadi untuk sholat fardu, sholat lima waktu. Untuk sholat sunnah ketika mau pelaksanaan ya itu menggunakan panggilan misalnya komando dengan bahasa as-sholatu jami'ah. Seperti sholat apa tadi? Sholat id, gerhana, ya, sholat tarawih. Berikutnya muadzin, orang yang adzan atau yang iqamat ini harus memenuhi beberapa syarat, ya, yaitu satu Islam. Yang kedua tamyiz, artinya pandai tamyiz. Yang ketiga seorang laki-laki untuk jamaah selain perempuan. Ini maksudnya bahwa muadzin ini ya laki-laki. Ketika jamaahnya umum itu laki, diutamakan memang seorang laki, tidak perempuan ya. Nah, perempuan nggak boleh dia adzan padahal makmumnya ada lawan jenis, ini nggak boleh ya, karena nanti bisa menimbulkan, katanya itu suaranya perempuan ini apa, menimbulkan fitnah, makanya laki-laki. Dan yang keempat yaitu mengetahui masuknya waktu sholat, mengetahui masuknya waktu sholat. Artinya adzan ini dikumandangkan ketika sudah masuknya waktu sholat. Cuma di sini ada ya keterangan tambah sedikit, illa adzana subahin. Ini pendapatnya Syafi'iyah ya, Imam Syafi'i. Illa adzana subahin, kecuali adzan subuh. Kecuali apa? Adzan subuh. Nah, setelah tadi seorang muadzin dia memenuhi syarat 4 tadi, maka baru sah yakni mengumandangkan lafaz adzan. Oke, berikutnya ada hal-hal yang memang mengurangi nilai pahala seorang muadzin yang masuk kategori makruh dilakukan seorang muadzin sekaligus yang qomat ya, sekaligus yang qomat, karena kesunahannya itu yang qomat dialah yang adzan ya. Jadi yang antara yang adzan dan iqamat itu diusahakan satu orang. Makruhnya adzan dan iqamat satu, yaitu muadzin ketika mengumandangkan adzan tidak sedang berhadas ya. Muadzin ketika mengumandangkan adzan tidak berhadas ya. Artinya dia keadaan suci, punya wudu. Nah, ini berhadas saja kategori makruh, apalagi sampai junub. Misalnya kalian muadzin suaranya bagus ya, bangun tidur tiba-tiba mimpi basah ya, keluar air mani, dibangunkan langsung adzan. Nah, ini tambah lebih makruh nih ya. Apa lebih makruh? Dihindari. Diusahakan mandi dulu, suci baru adzan. Yang kedua,
melakukan saya ulangi, yang kedua melakukan azan dan iqamat, melakukan lafaz azan dan iqamat. Ini memang ada beberapa yang mengatakan lebih baik azan itu ya datar-datar saja ya. Walaupun nanti di sini juga ada yang membolehkan dengan melakukan, tapi di sini dianggap makruh ketika azan itu dengan melakukan. Tentu ya lagu-lagu yang standar yang bagus, yang memang untuk lebih pantas sebagai pemanggilan ya untuk sholat atau azan. Yang ketiga, memanjangkan huruf atau kalimat azan dan iqamat. Memanjangkan huruf atau kalimat azan dan iqamat. Jadi panjangnya yang standar, tidak selalu kepanjangan atau dipanjang-panjangkan, sehingga memang ini tidak hanya kita mendapat nilai sebagai muadzin, tapi juga ada kesunahan sehingga tidak mengurangi pahala kita. Yang keempat, tidak berbicara ketika sedang adzan dan iqamat. Tidak berbicara ketika sedang adzan dan iqamat. Ini maksudnya ketika, maaf saya ulangi, yang keempat, berbicara ketika adzan dan iqamat. Tidaknya dihapus. Yang keempat, berbicara ketika adzan dan iqamat. Artinya apa? Ketika sedang adzan atau iqamat maka jangan disambi ngobrol ya, disambi bergadang atau di sela-sela guyonan dengan temannya. Makruh, boleh. Artinya makruh, dihindari ya, jangan mengurangi nilai pahala. Dan yang kelima, adzan dengan duduk bagi yang mampu berdiri. Yang kelima, adzan dengan duduk bagi yang mampu berdiri. Ini maksudnya apa? Kesunahannya ketika orang ini mengumandangkan lafaz adzan, seorang muadzin, maka dia dengan berdiri, ngadeg berdiri, yang menghadap ke kiblat. Tidak boleh dengan duduk. Tapi bagi yang tidak mampu berdiri, artinya dia tidak punya kemampuan dengan berdiri dengan normal ya, silakan baru boleh duduk. Selagi masih mampu berdiri maka diusahakan adzannya seorang muadzin ini mengumandangkan adzan dengan berdiri. Oke, saya kira itu untuk materi awalan kita. Nanti dilanjutkan pembahasan berikutnya, mudah-mudahan bisa difahami. Nanti kalau ada pertanyaan tolong diutarakan, disampaikan ya. Mudah-mudahan ada menjadi manfaat barokah. Wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.